akan menjelaskan sedikit tentang kalimat efektif. Yang pertama itu pengertian kalimat efektif, dan yang kedua syarat kalimat efektif. Baiklah, kita bahas yang pertama, yaitu pengertian kalimat efektif. Menurut KBBI atau Kamus Besar Bahasa Indonesia, kalimat memiliki arti sepatah kata atau sekelompok kata yang mengutarakan suatu pikiran atau perasaan. Sedangkan efektif memiliki arti ada efeknya, seperti akibatnya, pengaruhnya, dan juga gunanya. Jadi, dapat kita tarik kesimpulan bahwa kalimat efektif itu adalah suatu kata atau sekelompok kata yang dapat mengutarakan suatu pikiran atau perasaan dengan memiliki efek tepat sasaran dan juga susunannya harus benar. Kalimat efektif itu adalah kalimat yang dapat mengungkapkan gagasan penutur atau penulisnya secara tepat sehingga dapat dipahami oleh pendengar atau pembaca secara tepat pula. Ada beberapa ahli yang mengemukakan pendapat tentang kalimat efektif. Contohnya menurut Diana, dia berpendapat bahwa kalimat efektif itu ialah kalimat yang mampu menyampaikan pesan kepada orang lain sebagaimana yang dimaksudkan oleh penuturnya. Sedangkan menurut Kosasih berpendapat bahwa kalimat efektif ialah kalimat yang memenuhi syarat seperti tepat mewakili perasaan pembicara atau penulisnya. Yang kedua, dia mengemukakan pemahaman yang sama, tepatnya antara pikiran pendengar atau pembaca dengan yang dipikirkan oleh penutur atau penulisnya. Dan menurut Barus, kalimat efektif itu adalah kalimat yang dapat mewakili pikiran penulis atau penutur secara tepat dan dapat menimbulkannya dalam pikiran pembaca atau pendengar sesuai dengan yang dipikirkan oleh penulis atau penutur. Materi yang kedua yaitu syarat kalimat efektif. Pada dasarnya, ada 4 syarat utama sebuah kalimat dapat dikatakan efektif atau tidak. Yang pertama itu sesuai dengan EYD atau ejaan yang disempurnakan. Sebuah kalimat haruslah menggunakan ejaan maupun tanda baca yang tepat. Kata baku pun mesti menjadi perhatian agar jangan sampai kata yang kita tulis ternyata tidak tepat ejaannya. Yang kedua itu sistematis. Sebuah kalimat efektif biasanya memiliki susunan subjek dan predikat, kemudian ditambahkan dengan objek, pelengkap, hingga keterangan. Sebisa mungkin, guna mengefektifkan kalimat, buatlah kalimat yang urutannya itu tidak memusingkan. Syarat yang ketiga yaitu tidak boros dan bertele-tele. Maksudnya, jangan sampai kalimat yang kita buat terlalu banyak menghambur-hamburkan kata dan terkesan bertele-tele. Pastikan susunan kalimat yang sudah kita rumuskan pasti dan ringkas, agar orang yang membacanya mudah menangkap gagasan yang kita tuangkan. Yang keempat itu tidak ambigu. Ambigu itu bermakna lebih dari satu, sehingga terkadang kalimat ambigu ini menimbulkan keraguan atau ketidakjelasan bagi pendengar atau pembacanya. Dengan susunan kata yang ringkas, sistematis, dan sesuai kaidah kebahasaan, pembaca tidak akan kesulitan mengartikan ide dari kalimat penulis sehingga tidak ada kesan ambigu. Kalimat efektif itu kan kalimat yang dapat mewakili gagasan pembicara atau penulis sehingga dapat dipahami dan dimengerti oleh orang lain. Ada beberapa syarat lain agar suatu kalimat bisa dikatakan kalimat efektif. Yang pertama, kalimat efektif itu harus mempunyai kesatuan gagasan. Yang kedua, memiliki kesejajaran. Yang ketiga, kehematan. Yang keempat, penekanan. Dan yang kelima, kelogisan. Terima kasih. Sekian penjelasan saya tentang pengertian kalimat efektif dan juga syarat kalimat efektif. Mohon maaf atas segala kesalahan dan kekurangan. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ilham Adrianto dari kelompok 5 jurusan Administrasi Negara kelas 3B akan menampilkan hasil presentasi yang akan saya bahas dalam video ini, yaitu tentang pola kalimat dasar.
Kalimat dasar dapat dibedakan ke dalam 8 tipe, yaitu sebagai berikut yang akan saya bahas satu persatu. Yang pertama, kalimat dasar berpola SP. Kalimat dasar tipe ini memiliki unsur subjek dan predikat, di mana subjek berupa nomina atau frasa nominal, dan predikat kalimat untuk tipe ini berupa kata kerja, kata sifat, atau kata bilangan. Contohnya, mereka sedang bekerja. Mereka di sini merupakan subjek dan sedang bekerja merupakan predikat. Yang kedua, kalimat dasar berpola STO. Kalimat dasar tipe ini memiliki unsur subjek, predikat, dan objek. Subjek berupa nomina atau frasa, predikat berupa frasa intransitif, dan objek berupa nomina atau frasa nominal. Contohnya yaitu mereka sedang menyusun strategi penyerangan. Mereka di sini merupakan subjek, sedang menyusun strategi merupakan predikat, dan penyerangan adalah objek. Yang ketiga, kalimat dasar berpola SP-PEL. Subjek kalimat dasar tipe ini memiliki unsur subjek, predikat, dan pelengkap, di mana subjek berupa nomina atau frasa, predikat berupa verba intransitif, dan pelengkap berupa nomina atau adjektiva. Contohnya, Rido beternak kambing. Rido di sini merupakan subjek, beternak predikat, dan kambing merupakan pelengkap. Yang keempat, kalimat dasar berpola SPOPEL. Subjek di mana dalam kalimat dasar ini terdapat subjek, predikat, objek, dan pelengkap. Subjek berupa nominal atau frasa nominal, predikat berupa verba intransitif, objek berupa nomina atau frasa nominal, dan pelengkap berupa nomina atau adjektiva. Contohnya, dia mengirimi saya undangan. Dia merupakan subjek, mengirimi predikat, saya objek, undangan pelengkap. Yang kelima, kalimat dasar berpola SPK, yaitu subjek, predikat, dan keterangan. Subjek di sini keterangan harus memiliki unsur keterangan karena diperlukan oleh predikat. Subjek berupa nomina atau frasa nominal, predikat berupa verba intransitif, dan keterangan berupa frasa berposisi. Contohnya, mereka berasal dari Pekanbaru. Yaitu subjek, berasal, predikat dari Pekanbaru merupakan keterangan. Yang keenam, kalimat dasar berpola SPOK, yaitu subjek, predikat, objek, dan keterangan. Subjek berupa nomina atau frasa nominal, predikat berupa verba intransitif, objek berupa nomina atau frasa nominal, dan keterangan berupa frasa berposisi. Contoh, kami memasukkan pakaian ke dalam lemari. Kami di sini merupakan subjek, memasukkan predikat, pakaian objek, dan ke dalam lemari keterangan. 7. Kalimat dasar berpola SP-PLK. Subjek, predikat, pelengkap, dan keterangan. Subjek berupa nomina atau frasa nominal, predikat berupa verba intransitif atau kata sifat, pelengkap berupa nomina atau adjektiva, keterangan berupa frasa berposisi. Contohnya, Wali bermain musik di atas panggung. Wali merupakan subjek, bermain predikat, musik pelengkap, dan di atas panggung merupakan keterangan. Yang terakhir atau yang kedelapan, kalimat dasar berpola SPOPLK, yaitu subjek, predikat, objek, pelengkap, dan keterangan. Subjek berupa nomina atau frasa nominal, predikat berupa verba intransitif, objek berupa nomina atau frasa nominal, pelengkap berupa nomina atau frasa adjektiva, dan keterangan berupa frasa berposisi. Contohnya, dia mengirimi ibunya uang setiap bulan. Dia merupakan subjek, mengirimi predikat, ibunya objek, uang pelengkap, setiap bulan keterangan. Baiklah, hanya itu saja yang dapat saya jelaskan. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Herman, saya dari kelompok 5. Saya akan menyampaikan hasil pencarian saya, yaitu jenis-jenis kalimat. Menurut Kamus Bahasa, kalimat diartikan sebagai satuan bahasa yang secara relatif berdiri sendiri, mempunyai pola intonasi final, dan secara aktual dan virtual, terdiri atas klausa dalam bahasa Indonesia. Kalimat sendiri mempunyai ciri-ciri kalimat dalam bahasa Indonesia serta pola kalimat beserta contohnya yang sudah dijelaskan sebelumnya.
Adapun jenis-jenis kalimat berdasarkan fungsinya sebagai berikut. Kalimat berita atau pernyataan merupakan kalimat berfungsi untuk menyatakan suatu hal, biasanya berupa informasi atau fakta yang disampaikan ke khalayak luas tanpa berharap respon atau balasan dari pihak khalayak. Adapun ciri-ciri khas dari paragraf ini adalah sebagai berikut: diakhiri dengan penggunaan tanda titik, mempunyai pola informasi akhir, datar dan netral dalam artian untuk dilebih-lebihkan dan dikurang-kurangkan. Bertujuan untuk memberikan informasi atau fakta khalayak, tidak mengharapkan balasan dan khalayak yang menerima kalimat kenyataan. Kalimat ini bertujuan untuk menyampaikan suatu informasi. Kalimat ini dalam penulisan diakhiri dengan tanda titik. Dalam pembacaannya, akhir kalimat biasanya memiliki intonasi menurun. Contoh, Ari berlari ke hutan. Aku menolak hadir dalam acara tersebut. Kalimat tanya atau kalimat tanya atau kalimat pernyataan interrogatif merupakan jenis kalimat yang bertujuan untuk menyatakan suatu hal kepada pihak yang ditanya, di mana pihak yang ditanya mesti menjawab pernyataan tersebut. Kalimat ini juga sebagai kalimat yang mempunyai sejumlah ciri, yaitu adanya fungsi kata tanya dalam kalimat, bertujuan untuk menyatakan suatu hal. 3. Kalimat perintah. Kalimat perintah adalah kalimat yang berisi perintah atau bujukan kepada seseorang agar seseorang tersebut mau melaksanakan perintah atau bujukan tersebut. Kalimat ini disebut juga kalimat imperatif. Ciri-ciri kalimat adalah menggunakan kata seruan seperti ayo, jangan, dan sejenisnya. Kalimat perintah juga mempunyai beberapa jenis, antara lain kalimat perintah biasa merupakan kalimat yang berisi perintah secara langsung dan bisa digunakan kepada percakapan sehari-hari. Kalimat perintah ajakan merupakan kalimat yang berisi ajakan melakukan sesuatu. Contoh, tolong ambilkan kertas di meja itu. Jangan mendekat, mari kita jaga kelestarian hutan lindung. 4. Kalimat seruan merupakan kalimat berfungsi untuk menyatukan kegaguman, kebahagiaan, larangan, kebingungan, ajakan, kemarahan, dan kesedihan. Kalimat seruan berfungsi untuk menyatakan apa yang seseorang dalam penulisan kalimat. Kalimat seruan diakhiri dengan tanda seru. Contoh, wah, indah sekali pantai. 5. Kalimat pengandaian. Kalimat pengandaian bertujuan untuk menggambarkan keinginan atau tujuan dari penulis atau pembicara yang belum atau terwujud. Kalimat pengandaian dalam penulisannya diakhiri dengan tanda titik. Contoh, andai saja aku bisa mengulang waktu kembali, seandainya aku menjadi dokter nanti, aku hanya pergi ke daerah terpencil dan memberikan pengobatan bagi yang membutuhkan di sana. Baiklah, itu saja hasil materi yang saya cari. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.